Halo adik-adik, ketemu lagi sama Lord Felix. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami di sini, meskipun kami tidak bisa bertemu secara langsung, tapi Tuhan telah memberkati kami dengan cara mengingatkan kami agar bisa mengikuti sekolah minggu ini. Dan Tuhan berkatilah agar kami dapat mengikuti sekolah minggu ini dari awal sampai akhir dengan baik. Haleluya, amin. Adik-adik, yuk kita sapa dengan naikkan pujian halo halo, hello hello, hola hola. Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Cu 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 cu. Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Cu 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 cu. Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Adik-adik, kita mengikuti ibadah sekolah minggu ini harus bersuka ya, jangan berduka. Karena Tuhan itu selalu mengasihi kita. Mari kita naikkan pujian, oh sukacitaku. Adik-adik bangkit berdiri yuk. Oh sukacitaku, pam 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 pam, aku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam, juap, pam 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 pam, juap, pam 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 pam, juap. Mari adik-adik kita naikkan pujian biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Dia
Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, yuk kita berdoa dulu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih. Tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya berkatilah agar pujian tadi dapat berkenan bagi-Mu. Dan Tuhan, berkatilah kami semua yang sebentar lagi ingin mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan berkati agar kami dapat mendengarkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, jangan lupa ya, kita ada juga persembahan. Bisa minta tolong Koko, Cece, Mama, Papa, siapapun itu buat ngasih, nanti rekeningnya ada di sini. Oke, selamat mendengarkan cerita ya. Bye-bye. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Lesemelan. Hari ini kita akan kembali belajar ya akan kebenaran firman Tuhan. Kita belajarnya melalui cerita Huyuk nih adik-adik. Kalau minggu lalu kita sudah sama-sama belajar bagaimana, apa itu Injil, kitab apa saja yang termasuk kitab Injil, apa yang dibahas di dalam Injil. Nah, hari ini kita akan kembali belajar tentang bagaimana Yesus yang menggenapi nubuat-nubuat yang ada di dalam perjanjian lama. Untuk itu, mari kalian siapkan hati kalian siapkan Alkitab kalian, karena kita akan sama-sama membaca dan menjawab setiap kolom-kolom yang ada. Ayo, persiapkan dengan baik ya. Check it out. Adik-adik, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan melalui cari tahu yuk. Nah, adik-adik, tahukah kalian bahwa Yesus menggenapi lebih dari 300 nubuat dalam perjanjian lama tentang Mesias yang dijanjikan? Ya, Yesus adalah Sang Mesias. Dikatakan bahwa Allah akan mengutus Mesias. Ayo, kita sama-sama baca ayat-ayat di bawah ini dan kita mau mengisi bagian yang kosong. Persiapkan Alkitab kalian ya. Kali ini kita akan belajar tentang nubuatan perjanjian lama dan penggenapan Yesus pada perjanjian baru. Kelahiran Yesus. Nabi Yesaya mengatakan, Allah memberitahukan kepadaku berita luar biasa. Belum pernah terdengar hal demikian. Ayo, coba buka Alkitab kalian dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-13 sampai 14. Dikatakan bahwa ia akan dilahirkan dari seorang anak darah. Benar, artinya anak itu akan disebut Immanuel. Pada penggenapan di kitab Matius, dikatakan bahwa luar biasa Allah menggenapi nubuat ini. Tampaknya tidak masuk akal, tapi benar terjadi. Ayo kita coba cek di Matius pasal 1 ayat 18 sampai 23. Dikatakan bahwa Yesus dilahirkan oleh anak darah yang bernama
Maria. Ya adik-adik, melalui kuasa Roh Kudus, anak darah Maria mengandung. Immanuel artinya apa tadi? Allah menyertai kita. Maria melahirkan anak Allah dan menamai dia Yesus, yang artinya dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Masih tentang kelahiran Yesus ya. Di dalam Yesaya 9 ayat 5 dikatakan bahwa seorang anak akan lahir. Ya adik-adik, Yesaya berkata, "Aku mempunyai kabar gembira. Allah menyatakan kepadaku tentang Mesias yang akan Ia utus." Ya, anak itu akan disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di dalam Perjanjian Baru, pada kitab Lukas berkata, para penggembala memiliki kisah yang menggemparkan untuk diberitakan. Ayo kita cek Lukas pasal 2 ayat 8-12. Yesus dilahirkan sebagai seorang bayi. Ya, malaikat memberitakan kepada para gembala bahwa Sang Juru Selamat, Kristus Tuhan, lahir pada hari itu. Para gembala akan mendapati seorang bayi terbungkus dengan lampin, terbaring di dalam palungan. Mari kita sama-sama tahu kembali tentang kelahiran Yesus selanjutnya ya. Masih tentang kelahiran Yesus. Nabi Mika menyatakan bahwa Allah menyatakan kepadaku sesuatu yang sangat khusus tentang Mesias yang dijanjikan. Ayo, kita buka Mika 5 ayat 1. Kita mau isi sama-sama ya. Mika 5 ayat 1. Ia akan dilahirkan di Bethlehem. Ya adik-adik, Sang Mesias akan berasal dari suku Yehuda. Dia akan memerintah atas Israel. Mari kita lihat penggenapan pada Perjanjian Baru. Matius mengatakan, Yesus dilahirkan tepat di kota Allah yang menyatakan sebelumnya. Di mana tadi? Di dalam Matius pasal 2 ayat 1-6, kalian boleh baca ya. Yesus dilahirkan di Bethlehem. Yesus adalah penguasa yang dijanjikan adik-adik. Orang-orang non-Yahudi yang datang, yang berkunjung adalah orang-orang Majus, yakni orang-orang bijak dari timur. Para pemimpin agama mengetahui dari Perjanjian Lama bahwa Sang Mesias akan dilahirkan di Bethlehem. Selanjutnya, Yeremia. Allah menyatakan siapa bapa leluhur Sang Mesias. Nah, di dalam Yeremia pasal 23 ayat 5-6 dikatakan ia akan berasal dari keturunan Daud. Dia akan menjadi tunas adil. Dia akan menjadi raja yang memerintah dengan bijaksana dan melakukan apa yang adil dan benar. Yehuda dan Israel akan diselamatkan dan hidup dengan tentram. Dia akan disebut Tuhan keadilan kita. Pada penggenapan di kitab Lukas berkata, seorang malaikat mengatakan bahwa anak Maria akan memerintah di atas tahta bapa leluhurnya. Coba kalian buka Lukas pasal 1 ayat 29-33. Lukas pasal 1 ayat 29-33. Allah memberi Yesus tahta bapa leluhurnya Daud. Ya, Allah memberi Yesus tahta bapa leluhurnya Daud. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dia akan memerintah kerajaannya selama-lamanya. Adik-adik, Bethlehem, kota yang terletak 8 km dari selatan Yerusalem, adalah tempat kelahiran Raja Daud. Alkitab membuat bahwa Kristus akan datang dari keturunan Daud dan dilahirkan di kota Daud. Yesus menggenapi kedua nubuatan itu, dan Allah memimpin bangsa-bangsa asing, orang yang bukan Yahudi, seperti orang Majus, untuk menyembah Sang Raja Muda itu. Kehidupan dan pelayanan Yesus. Nabi Yesaya berkata, "Aku menulis lebih banyak nubuat tentang Sang Mesias dibanding dengan yang lain." Coba kita buka Yesaya 61 ayat 1. Tuhan mengurapi dia untuk menyatakan dan menyampaikan kabar baik.
Roh Tuhan yang berdaulat ada padanya. Dia yang diurapi akan merawat orang-orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan bagi orang-orang tawanan, dan melepaskan orang-orang terkurung dari kegelapan. Di dalam Lukas dikatakan bahwa Yesus mengatakan sesuatu yang mengejutkan setelah membaca Yesaya pasal 61 ayat 1. Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Yesus membaca Yesaya 61 ayat 1 di dalam rumah ibadat atau disebut juga sinagog. Ia menyingkapkan bahwa ia adalah yang diurapi itu yang dibicarakan oleh Yesaya. Yesaya juga menyatakan, Yesaya 53 isinya tentang Mesias. Dikatakan bahwa ia menanggung penyakit kita. Artinya adik-adik, Mesias akan membawa kesembuhan secara fisik dan rohani. Keseluruhan pasal 53 adalah nubuatan tentang Kristus dalam segala penderitaannya. Ia juga memikul kesengsaraan kita. Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Matius menyatakan Yesus menyembuhkan yang sakit dan mengampuni dosa. Di dalam Matius pasal 8 ayat 14-17, Matius pasal 8 ayat 14-17 dikatakan, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan mengutip dari kitab Yesaya. Yesus menggenapi nubuat Yesaya. Dia memberitakan kabar baik tentang keselamatan, mengajar murid-muridnya dan menunjukkan belas kasihan. Selama pelayanannya, Yesus mengadakan banyak mujizat. Ia menampilkan kuasa Allah atas dosa dan penyakit. Buatan Yesus di Perjanjian Lama dan penggenapannya di Perjanjian Baru juga masuk pada kematian dan kebangkitan Yesus. Zakaria mengatakan, "Aku mencatat bagaimana Sang Mesias akan datang ke Yerusalem." Dikatakan, coba buka Alkitab kalian. Pada Zakaria 9 ayat 9, ia akan mengendarai seekor keledai. Dia adalah raja yang adil dan membawa keselamatan. Dia itu lemah lembut. Pada Yohanes 12 ayat 14-15 dikatakan, Yesus menunggangi seekor keledai ke Yerusalem. Ya adik-adik, Yesus menunggangi seekor keledai ke Yerusalem sebelum dia disalibkan, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Zakaria. Yohanes berkata, Matius, Markus, Lukas, dan aku menuliskan bagaimana Yesus memasuki Yerusalem. Musa berkata, Allah memerintahkan untuk membuat tiang ular tembaga untuk menghentikan tulah. Coba kita balik lagi ke kitab Bilangan pasal 21 ayat 8-9. Bilangan pasal 21 ayat 8-9. Lo semau kalian menggambar sebuah ular tembaga ya, yang ditinggikan di sebuah tiang. Ketika orang-orang terkena tulah, Musa memberitahu mereka untuk memandang kepada ular tembaga itu dan mereka akan disembuhkan. Demikian juga pada Perjanjian Baru. Yesus membandingkan dirinya dengan ular tembaga. Di dalam Yohanes 3 ayat 14-15, kalau tadi kalian boleh menggambar ular tembaga, kali ini lo semau kalian menggambar sebuah salib. Ya, sama seperti ular tembaga yang harus dinaikkan di atas tiang agar orang-orang disembuhkan, begitu pula Kristus harus dinaikkan di atas kayu salib, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya dapat beroleh hidup yang kekal. Pada Mazmur 22, Daud berkata, Allah menyatakan kalimat-kalimat yang akan diucapkan oleh Sang Mesias. Apa bunyinya? Coba kalian buka Mazmur pasal 22 ayat 2. Ya, benar. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Adik-adik, keseluruhan Mazmur pasal 22 adalah nubuat mengenai Mesias yang akan datang. Allah memimpin Daud untuk menulis Mazmur ini, memprediksi perkataan-perkataan yang persis yang akan diucapkan oleh Yesus di atas kayu salib. Pada Markus, Yesus mengatakan kalimat-kalimat ini juga di atas kayu salib. Coba kalian buka Markus pasal 15 ayat 34. Markus pasal 15 ayat 34. Lo semua dengar suara kalian? Markus 15 ayat yang ke-34.
"Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yesus tidak pernah berdosa ya adik-adik, dan di atas kayu salib secara sukarela dia menanggung dosa-dosa kita pada dirinya sendiri. Allah tidak dapat memandang dosa sehingga dia memalingkan diri dari anaknya pada waktu itu. Akan tetapi Allah tidak meninggalkan anaknya dalam kubur. Ayo kita lihat nubuat dan penggenapannya berikutnya. Daud berkata, "Allah memimpin aku menuliskan hal ini tentang Sang Mesias." Ya, di dalam Mazmur pasal 16 ayat 9-10 dikatakan, "Ia tidak akan diserahkan ke dunia orang mati." Daud menubuatkan bahwa orang kudus Allah tidak akan dibiarkan tetap berada dalam kubur dan kebinasaan. Penggenapannya pada Lukas pasal 24 ayat 44-46, Kristus harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Ya, setelah kebangkitannya, Yesus menyatakan hal ini kepada kedua orang ini. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, dia berjumpa dengan dua orang murid yang berada dalam perjalanan ke Emmaus dan memperlihatkan kepada mereka bahwa seluruh Alkitab di dalam kitab Mazmur, kitab para nabi dan Taurat adalah tentang dia yang mati dan bangkit kembali dari antara orang mati. Nah adik-adik, Injil menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah penggenapan dari segala janji yang dibuat mengenai dirinya dalam perjanjian lama. Injil menyatakan bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan, yang datang untuk menyelamatkan tidak hanya orang Yahudi dan yang non-Yahudi dalam perjanjian lama, tetapi semua mereka yang bertobat dari dosa mereka dan percaya kepada Juru Selamat yang bangkit itu hari ini. Masih ada nubuat yang akan digenapi? Ya, Kristus akan datang kembali suatu hari nanti untuk memerintah atas umat Allah sebagai Raja selama-lamanya. Sekarang, nubuat itulah yang kita nantikan untuk digenapi. Apakah yang kita pelajari hari ini? Nah, kita mengerti makna dari bertumbuh dalam pengenalan dan kepercayaan kepada Yesus, Sang Mesias yang dijanjikan, yang datang untuk mati di atas kayu salib. Dari pembelajaran ini, kita telah mempelajari beberapa hal mengenai Yesus, Juru Selamat kita, yang menolong kita untuk bertumbuh dalam pengenalan dan kepercayaan kepadanya. Kita tidak hanya ingin mempelajari tentang Yesus adik-adik, kita mau supaya kita semakin mengenal Dia, semakin baik melalui firman Allah. Apa yang dinubuatkan tentang Dia, apa yang Ia katakan, bagaimana Dia merespon orang-orang, dan apa yang Dia lakukan di atas kayu salib. Ketika kita berfokus kepadanya dalam keseluruhan isi Alkitab, kita akan bertumbuh untuk lebih mempercayai dan mentaati Dia. Mau, kalian boleh isi nih. Kasih waktu ya untuk mengisi tentang apa yang sudah kalian pelajari melalui cerita hari ini. Setelah itu, coba kalian tuliskan apa yang kalian dapatkan ketika mempelajari bagaimana Yesus menggenapi nubuat-nubuat dalam perjanjian lama. Allah selalu memiliki rencana bagi dunia, termasuk manusia yang diciptakannya. Injil menunjukkan bahwa Yesus adalah tunas yang adil yang dijanjikan itu. Injil menyingkapkan betapa Yesus dengan sempurna menggenapi nubuat-nubuat yang dibuat mengenai dirinya di dalam perjanjian lama. Yesus adalah Sang Juru Selamat yang dijanjikan yang akan datang untuk menyelamatkan bukan hanya umatnya yang hidup ratusan tahun yang lalu, tetapi juga orang-orang percaya hari ini. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi, gembala yang menjaga kawanannya, dan hamba yang menderita, yang sengsara, wafat, dan bangkit kembali untuk menyelamatkan umat kepunyaannya. Dia adalah Raja yang datang untuk mendirikan kerajaan Allah, yang kekal dan yang akan datang kembali suatu hari nanti sebagai Raja dan Tuhan yang telah dinubuatkan dan yang mengatasi segala sesuatu. Perjanjian Lama adalah kisah tentang janji penebusan Allah. Perjanjian Baru menunjukkan bahwa Allah memelihara janjinya. Dari Kejadian hingga Wahyu, kisah keselamatan Allah yang lengkap disingkapkan. Nah adik-adik, ketika kita mau belajar mengenai Juru Selamat kita yang hidup, marilah kita semakin
mau mengenal Dia lebih baik lagi. Kita semakin mengerti bahwa apa yang dinubuatkan Allah pasti benar-benar terjadi. Kita boleh sama-sama mencocokkan satu dengan yang lain dan mengerti bagaimana Alkitab mentafsirkan Alkitab. Sehingga kita bisa semakin mengenal dan semakin tahu siapakah Sang Juru Selamat kita itu. Demikianlah firman Tuhan kita adik-adik hari ini, dan ayat hafalan kita terambil dari Yohanes pasal 1. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Adik-adik, Losa rindu setiap kita boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus. Untuk itu, Losa harap kita semua bisa mengerjakan devonya ya. Kita renungkan dan memahami dan mengerjakan setiap devo hari demi hari yang disediakan. Devo itu menjadi satu saluran untuk kita juga boleh mengenal siapakah Sang Juru Selamat kita. Demikianlah firman Tuhan. Selamat hari Minggu, sampai jumpa lagi, dan Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong agar firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini membuat kami semakin mengerti, membuat kami semakin percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias itu sendiri. Engkau yang menggenapi setiap nubuat-Mu Tuhan, dari perjanjian lama hingga perjanjian baru. Biarlah kami boleh tetap terus mau belajar Tuhan, sebagai anak-anak-Mu Tuhan, untuk mau mengenal Tuhan kami, Allah kami, Bapa kami, Sang Juru Selamat kami. Pimpin setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Tolong kami dalam menjalani kehidupan kami, agar kami boleh menjadi pribadi, agar kami boleh menjadi anak-anak yang terus rindu untuk mengenal Tuhan kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.